Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mukmin, di zaman modern ini, kita menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan di tengah masyarakat. Semakin banyak orang yang dengan mudah mengambil utang, bahkan tanpa pertimbangan matang. Tidak lagi karena kebutuhan mendesak, melainkan hanya untuk mengikuti tren dan gengsi. Mereka berhutang demi membeli barang mewah, sekedar untuk memuaskan hasrat belanja yang tidak perlu. Ponsel baru, motor baru, atau bahkan pesta pernikahan yang berlebihan. Semuanya seringkali dibiayai dengan hutang. Padahal Islam tidak pernah melarang seseorang berhutang, tetapi agama ini juga mengingatkan bahwa hutang bukan perkara sepele. Di balik kemudahan mengambil pinjaman, ada beban moral dan tanggung jawab yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Sudah seharusnya kita lebih bijak dalam berhutang. Mengabaikan bahaya yang menyertainya bisa membawa dampak besar, bukan hanya pada hidup kita, tapi juga bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Hutang dalam pandangan Islam memang diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menurunkan ayat terpanjang dalam Al-Quran untuk mengatur tentang utang piutang, yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Ayat ini menjadi peringatan bahwa utang bukan sekedar soal kepercayaan. Ada aturan jelas mengenai catatan dan saksi. Semua itu demi menjaga hak-hak kedua belah pihak. Utang yang dikelola dengan benar tidak hanya menjaga hubungan sosial, tetapi juga mendatangkan keberkahan. Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan bagaimana menjaga transaksi utang piutang dengan adil. Beliau setuju dengan akad utang tertentu, seperti jual beli dengan sistem salaf, tapi dengan syarat-syarat yang tegas. Namun di zaman sekarang, kita seringkali melihat utang justru dijadikan alat untuk memenuhi keinginan yang tidak mendesak. Hanya karena ingin terlihat kaya atau mampu, orang-orang rela memikul beban hutang tanpa memikirkan bagaimana cara melunasinya. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dosa terbesar setelah dosa-dosa besar lainnya adalah ketika seseorang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang yang belum ia lunasi." Hadis ini seharusnya menjadi peringatan yang sangat keras bagi siapa saja yang sering meremehkan tanggung jawab melunasi hutang. Tak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi dan ekonomi juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya fenomena utang konsumtif. Pinjaman online, kredit berbunga, pay later, semua itu mudah diakses. Iklan-iklan yang menggiurkan membuat kita tergoda untuk hidup di luar kemampuan kita. Tanpa disadari, kita terjebak dalam lingkaran utang yang tak berujung. Apakah benar kita membutuhkan barang-barang itu? Atau hanya sekedar ingin tampil lebih dari orang lain? Inilah yang sering kali luput dari pertimbangan. Zaman dulu, orang berhutang untuk kebutuhan mendesak, seperti memperbaiki rumah yang rusak atau membeli barang modal usaha. Tetapi sekarang, utang digunakan untuk membeli barang-barang mewah yang tidak perlu. Bayangkan betapa beratnya beban seseorang yang meninggal dalam keadaan masih menanggung hutang. Bukankah kita semua ini ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri senantiasa berdoa untuk dijauhkan dari hutang.
beliau berdoa yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sulitnya utang dan tekanan orang lain." Sebagai umatnya, sudah selayaknya kita juga menjaga diri dari terlilit utang yang tidak perlu. Bahaya yang ditimbulkan oleh hutang tidak hanya berhenti di dunia. Nabi Muhammad SAW pernah menolak untuk mensolatkan jenazah seseorang yang masih memiliki hutang yang belum dilunasi. Hanya setelah ada sahabat yang menanggung hutangnya, barulah Nabi menyolatkan. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi hutang. Hutang yang tidak lunas bahkan bisa menahan seseorang dari masuk ke surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang bisa tertahan di akhirat sampai hutangnya diselesaikan. Bahkan jika seseorang mati syahid sekalipun, semua dosanya diampuni kecuali hutangnya. Ini karena hutang adalah hak manusia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda melunasi hutang. Lalu bagaimana dengan hutang yang dibawa sampai ajal? Apakah kita siap untuk mempertanggungjawabkan hutang-hutang yang kita anggap remeh di dunia ini? Apakah kita rela meninggalkan beban itu kepada keluarga yang kita cintai? Sungguh, ini adalah tanggung jawab yang berat dan kita seharusnya waspada sejak sekarang. Sahabat mukmin, utang memang bukan hal yang dilarang, tapi kita harus benar-benar berhati-hati. Berutanglah hanya jika benar-benar dibutuhkan, dan jangan pernah mengambil utang demi gaya hidup atau kepentingan yang tidak mendesak. Berusahalah melunasi setiap utang sesegera mungkin, karena hutang yang kita abaikan di dunia ini bisa menjadi penghalang kita untuk mendapatkan ampunan Allah di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa saja yang berhutang dengan niat akan melunasinya, maka Allah akan membantunya melunasi utang tersebut. Tetapi siapa yang berhutang dengan niat merugikan, maka Allah akan merusak dirinya." Mari kita renungkan apakah utang kita membawa berkah atau justru mengundang malapetaka. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terhindar dari jeratan hutang yang tidak perlu. Dan bagi yang sudah terlilit hutang, semoga Allah memberikan jalan keluar untuk melunasinya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.